Kenapa perspektif itu penting? Singkatnya, perspektif itu adalah sudut pandang di mana kita sebagai ilustrator. Di video gue yang lama, gue udah jelasin perspektif satu titik hilang beserta dasar-dasar pemahamannya. Kali ini gue akan lanjut jelasin perspektif 2 titik hilang dan 3 titik hilang. Buat kalian yang belum paham dasar-dasar pemahaman perspektif, gak perlu khawatir nih, karena di sini akan gue jelaskan juga 1 titik hilang beserta pemahaman dasarnya. Singkatnya kalau dijelaskan, perspektif adalah sudut pandang. Salah satu tugas kita sebagai orang yang menggambar adalah menentukan dari mana sudut pandang gambar kita akan terlihat nih. Misalnya menggambar karakter, kita sering melihat ilustrasi karakter yang digambar dari atas kayak gini, atau juga dari bawah kayak gini nih. Atau yang paling standar juga ada yang dari sudut pandang setara mata manusia kayak begini nih. Fungsi perspektif nih tentunya ada banyak banget ya. Contoh kecil aja yang ada di manga sama komik yang biasa kita baca nih. Misalnya di situ ada adegan pertarungan gambar Eren lagi mukul. Ini bisa aja kan ya gambarnya perspektifnya dari samping kayak game fighting juga kan bisa ya. Tapi sang mangaka nih si Hajime Isayama memilih gambar dengan perspektif kayak gini nih. Alasannya sebenarnya simpel aja ya, yaitu biar lebih dramatis dan kelihatan keren ya tentunya. Ini jadi alasan yang sama juga kenapa ketika cewek-cewek kalau selfie itu dari angle atas nih. Karena kalau dilihat dari atas, pipi mereka tuh kelihatan lebih pirus dan alhasil wajah mereka pun kelihatan lebih cantik ya. Tapi kalau dari bawah, pipi cabi dan lipetan leher mereka nih jadi kelihatan nih. Orang-orang jadi tahu kalau dia seringkali beli seblak itu 1 mangkok nggak cukup ya. Kira-kira seberpengaruh itulah perspektif. Ada 3 hal yang selalu ada dalam perspektif nih. Pertama itu adalah titik hilang. Kedua itu garis khatulistiwa atau garis horizon ya, horizon line. Yang ketiga itu adalah garis guide atau garis patokan lah ya kalau bahasa Indonesianya. Titik hilang ini adalah titik terjauh dari pandangan manusia nih. Kalau kalian berdiri di jalanan yang lurus dan panjang, di situ kalian bisa melihat kalau jalan yang lebar itu akan semakin jauh dan semakin kecil. Di ujung yang jalan udah nggak kelihatan itulah kita sebutnya titik hilang tuh, karena semua berpusat ke 1 titik itu tuh. Dan ya karena di situ juga lah pandangan kita mulai hilang ya, makanya disebut titik hilang. Yang kedua itu tadi garis horizon ini adalah garis datar yang menandai tinggi dataran paling jauh yang bisa kita lihat nih. Kalian bisa lihat garis ini tuh di dunia nyata kalau kalian ada di pantai, yang mana tuh perbatasan antara laut dan garis langit gitu. Nah itu bisa kita sebut garis khatulistiwa karena lurusannya itu adalah lurusan setara pandangan mata lah ya, kurang lebih bisa dibilang begitu. Yang ketiga itu adalah garis guide atau garis guideline lah ya. Nah garis guide ini adalah garis yang kita tarik dari titik hilang ke ujung kertas kita nih kalau kita nantinya gambar atau buat. Gunanya apa? Gunanya sebagai patokan ketika kita menggambar perspektif. Patokan ini berguna untuk menentukan posisi objek yang kita gambar agar menimbulkan kesan jauh dan dekat nih. Kan objek yang jauh itu semakin kecil, sedangkan objek yang dekat itu semakin besar. Nah dengan garis patokan ini kita jadi tahu nih segimana ukuran objeknya untuk bisa melihat membuat gitu ilusi kedalaman pada ilustrasi yang sedang kita gambar. Biar lebih jelas lagi, kali ini gue akan contohkan melalui logika sederhana pada dunia nyata dan karya-karya orang juga nih ya, biar makin jelas lagi ya. Tentunya konsep perspektif yang kita lihat di anime ataupun di ilustrasi realistik itu mengambil dari aspek-aspek yang ada di dunia nyata nih. Nah, di sini udah gue siapin gambar garis-garis lurus yang ada di kertas. Kalau kita lihat dari perspektif atas atau dari angle atas, tergambar garis-garis tuh kayak lurus tanpa ada kemiringan nih. Tapi ketika kita lihat dari posisi mata manusia nih, posisinya kita turunin kayak gini, kita perhatikan si garis akan seolah jadi miring ke tengah ya. Ini adalah efek dari mata kita untuk menggambarkan kedalaman atau jauh dekatnya suatu objek. Sedangkan pada garis yang mendatar, kita bisa lihat nih, jaraknya akan terlihat berbeda-beda. Semakin jauh dia akan semakin rapat nih antar garisnya. Semakin dekat si garis dengan mata kita, maka si jarak antar garisnya itu akan semakin renggang. Lah, terus 3 poin tadinya di mana nih? Poin pertama itu atau titik hilang itu ada di ketika garis-garis yang menjauh ini bertemu nih. Ini adalah posisi titik hilang atau lokasi paling jauh yang bisa kita tangkap tadi yang udah gue jelasin nih. Sedangkan garis khatulistiwanya itu ada di
sejajar titik hilang kayak gini nih. Sedangkan guideline-nya itu persis kayak garis lurus yang menuju titik hilang yang tadi udah gua lihat ini. Semisal kita taruh objek kayak toples di sini, kita bisa perhatikan kalau ukuran si toples pink ini mengikuti garis guideline tadi. Mungkin bakalan rada melenceng karena efek kamera ya. Jadi kamera tuh efeknya begitu ya, rada cembung. Tapi kurang lebih logikanya seperti itu mengenai perspektif nih. Jadi ketika kita menggambar, garis guide inilah yang akan mengarahkan kita untuk menentukan seberapa besar ukuran objek dan di mana lokasi objek untuk membuat efek kedalaman seolah dia kayak ada di dunia nyata gitu ya. Kedengarannya kayak gampang, tapi kalau kita nggak ngerti dan kurang latihan ya tetap aja ya pas gambar itu kita bakal sering ngapus dan kesulitan ya. Nah di sini gue ada beberapa karya-karya orang yang punya perspektif yang kelihatan jelas ya. Gue akan contohkan gimana caranya ngelihat perspektif tersebut. Gunanya apa buat kalian misalnya nanti ngelihat karya-karya orang, ya kalian tahu nih karya keren ini di mana ya keren perspektifnya gitu. Kenapa dia bisa keren dan perspektif apa yang dia pakai. Ini penting banget untuk nantinya kalau kita mau belajar dan tiru-tiru gimana cara kerja perspektif yang dipakai karya-karya yang keren itu. Untuk bisa ngelihat perspektif terutama titik hilangnya nih, kita pertama lihat dulu di mana garis guide-nya ya, guideline-nya nih. Kalau di gambar yang satu ini udah kelihatan jelas garis guide-nya itu bisa kita lihat di bentuk-bentuk mejanya ini ya. Arah garisnya sangat kelihatan nih ke arah sana. Nah, titik hilangnya mungkin kira-kira ada di sini ya. Coba gua akan luruskan dulu sedikit biar kelihatan. Dari garis guide yang udah gua tarik lurus-lurus gini, kita bisa lihat nih si titik hilangnya tuh ada di sini ya kira-kira ya. Emang gak selalu pas sama ya, karena garis yang tangan gambar tuh biasanya gak selalu lurus ya, agak mencong-mencong gitu. Tapi kira-kira di sini lah ya dia. Nah terus garis horizonnya di mana? Garis horizon tuh gampang ya, dia udah pasti ada di sini nih udah. Nah dari sini kita kelihatan kalau dia pakai perspektif satu titik hilang gitu. Next karya selanjutnya ini udah kelihatan banget ya kalau yang ini ya. Ini udah pasti satu titik hilang nih. Dari garis guide-nya aja tuh langsung ke tengah kayak gini nih. Dari guideline-nya ini kita udah jelas tahu kalau titik hilangnya nih ya di sini ya. Begitu pula dengan si garis horizonnya. Oh iya, tadi gue sempat bilang garis khatulistiwa ya, garis horizon itu sebenarnya salah ya. Ternyata translate-nya tuh bukan khatulistiwa ya, garis horizon tuh skyline ya kalau bahasa Inggris satu lagi tuh. Tahu apa ya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia? Nah di karya ini kelihatan ya, si perspektif tuh pusat porosnya tepat di kepala karakternya. Kenapa nih bang ya? Kenapa dia tepat di kepala karakter? Ya ini sebenarnya ada maksud komposisi ya dia. Ini dengan sengaja dilakukan untuk bikin orang yang ngeliat nih berpusat langsung ke si karakternya. Jadi ini bukan gak sengaja ya, ini benar-benar disengaja dan komposisinya emang udah diatur begitu. Nah itu salah satu fungsi perspektif lagi tuh ya. Begitulah indahnya bisa menggambar perspektif tuh. Jadi keren gini nih gambarnya nih. Nah nextnya nih ya, ini gambar agak unik nih ya. Gue lihat di Pinterest, wah keren juga nih, bisa jadi contoh nih. Perspektifnya ya cukup kentara ya. Dilihat dari manapun ya ini satu titik hilang lagi aja nih. Cuman permainan tinggi garis horizonnya itu nih yang beda. Mungkin gue akan jelasin dulu ya dari garis horizonnya. Garis horizonnya kelihatan banget dia tuh kalau nggak salah ya di titik inilah. Nah di dataran ini ya kurang lebih segitu. Garis guide-nya ini agak susah kita tentuin sebenarnya garis guide-nya ke arah gimana. Cuman ini kan ada si tiang listrik yang ini nih. Dari tiang listrik ini bisa kita tarik nih sebenarnya semacam garis nih rata tingginya dia. Jadi ada kemungkinan titik hilang dia itu ada di titik sini ya guys ya. Nah kalau coba aja kita tarik garis guide-nya, dia sama nggak sama ininya ya? Mungkin pagar ini nih, tembok ini coba. Oh tuh sama bro, tuh sama kan?
Ya, jadi dia pakai satu titik hilang nih ya. Dari sini kita tahu banget. Cuman emang yang bikin dia agak beda nih, peletakan garis horizonnya yang rada ke atas, dan kitanya tuh dibuat kameranya tuh low angle ya, dari bawah gitu ya. Sebenarnya ini ada sebab dan maksud juga, yaitu biar dia mau ngeliatin refleksi si karakternya di bawah nih. Jadi dia nggak ngeliatin gambar langsung asli, tapi melalui pantulan air kayak gini nih. Dan lagi-lagi ya, inilah gunanya perspektif ya. Bikin gambar keren kayak begini bro. Next, langsung aja ke terakhir. Nah, ini 2 titik hilang nih, kalau gue perhatiin ya. Lah, kok bisa tahu lo bang? Ya jelas ya, karena kalau misalnya kita kecilin ya, karena nih biar gue jelasin nih kenapa gue harus kecilin. Ntar dulu, tapi intinya gue kecilin dulu. Nah, 2 titik hilang tuh biasanya kepake banget kalau kita tuh bikin background. Sebenarnya bikin karakter juga bisa ya, cuman agak jarang ya. Biasanya paling banyak tuh namanya perspektif tuh dibikin background. Kalau untuk pakai karakter ada caranya, cuman butuh kemampuan anatomi lagi lah ya. Intinya nanti kita jelasin lagi. Nah, kalau di gambar ini kenapa bisa 2 titik hilang? Karena kalau bangunan yang gua tarik ya, kalau gua tarik garis guide nih, kayaknya sih dia di sini ya titik hilang ini. Gue kira-kira dulu aja. Kalau gua tarik lagi garis nih, misalnya dari si garis-garis bangunannya, nah ketika gue udah tarik garis guide-nya kayak gini, spekulasi gue ini tuh 2 titik hilang ya. Titik hilangnya di mana aja? Titik hilangnya kira-kira bisa kita tentukan di sini. Dan satu lagi tuh sebenarnya ada jauh di sini nih ya. Lah itu bisa bang, gambar dengan titik hilang sejauh itu? Bisa ya, ada tekniknya, cuman itu dia gue nggak ngerti ya. Mangaka tuh punya beberapa teknik yang agak unik nih kalau buat bikin perspektif. Cuman yang pasti udah jelas ya, si titik hilangnya tuh jauh di sana ya, dan satu lagi di sini. Ini bisa aja sebenarnya 3 titik hilang ya, di mana ntar garis-garisnya ada lagi dari atas kayak gini. Cuman gua rasa enggak ya, karena enggak miring nih si garis bangunan yang sebelah sininya. Jadi ini kayaknya 2 titik hilang besar kemungkinan ya. Terus garis horizonnya di mana? Bisa dilihat ketika si gambar garis bangunannya udah mulai lurus nih, ya nggak jauh dari sini lah ya bro ya, garis horizonnya. Nah jadi kurang lebih begitu ya. Emang teknik perspektif nih sangat kepake banget ya, apalagi sama mangaka tuh ya, apalagi kalau bukan bikin background ya. Oke, lanjut aja kali ya. Oke, gue akan langsung demonstrasikan aja cara gue untuk buat perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang ya. Ya dari 1 titik hilang dulu aja kali ya. Pertama-tama gue akan tentuin dulu aja garis horizonnya nih guys ya. Kita agak ditengahin ya, biar gampang. Nah, kelihatan kebagi 2. Kita kasih titik hilang. Gue akan taruh di tengah sini aja ya. Tapi kagak asik ya. Mungkin gua akan taruh di pojok sini kali ya, biar agak beda anjing, sosok beda. Oke. Terus kita mulai buat nih si garis guideline-nya. Jadi rencananya di 1 titik hilang ini gua akan gambar apa ya? Mungkin bangku kali ya. Bangku kayaknya seru nih. Kan kotak tuh ya, gampang buat dijelasin juga ya. Jangan langsung ke gambar orang ya, ntar gua pusing. Kita pemanasan dulu pakai bangku ya. Jadi kira-kira gue tentuin dulu tinggi bangkunya. Tinggi bangkunya tuh segitu ya bro ya. Nih segini ya, ini perluasan si bangkunya. Nah agaknya udah menyerupai kubus kayak gini. Lah lu kenapa buat kubus bang? Kenapa lu buat balok-balokan begini? Iya biar gue gak bingung ya. Jadi gue bikin balok gini dulu buat patokan dimensi si bangku yang akan gue gambarnya. Entah ya bakal bagus apa enggak ya, tapi kita coba aja. Udah lama ya gak gambar perspektif, lagi gambar bangku lagi ya. Ide banget gue nih. Kita buat kayak seolah-olah bangku anak SD aja ya bro. Nih gua agak fading dulu sedikit. Nah, gua ikutin si angle-angle perspektifnya sedikit aja dulu. Gua buat sketsanya dulu biasanya bro. Terus
Oke, udah jadi bangku sederhananya ya. Agak ngide ya. Ternyata gak segampang itu. Kira gampang ya, ternyata cukup sulit. Tapi kurang lebih udah kelihatan kayak bangku dan mengikuti perspektif satu titik hilang nih. Ya kurang lebihnya begitu ya. Jadi ketika kita menggambar dengan perspektif satu titik hilang si bangkunya, itu kita bisa lihat nih, gua pakai garis guideline selayaknya gambar-gambar yang tadi gue udah contohin ya. Jadi gua selurusin ya. Gua sejajarkan ya si garis guide ini dengan setiap garis-garis yang searah ya. Jadi ketika garisnya searah datang dari si titik hilang, itu gue selarasin gitu, gue sejajarin ya. Porosnya ada di satu titik gini nih. Jadi kurang lebih satu titik hilang tuh begitu ya guys ya. Oke, kalau itu tadi bangkunya satu titik hilang, gue akan buat 2 titik hilang nih. Mungkin kita buat apa ya sekarang? Kita gambar bangunan kali ya, bangunan ya. Sama ya tadi prosedurnya, gua buat garis horizon line-nya dulu, terus gua tentuin titik hilangnya. Gua buat agak jauh ya ini. Soalnya gue lihat tadi yang gambar mangaka tadi tuh yang hitam putih, jadi contoh tuh dia rada jauh ya. Mungkin ada baiknya kita ikut-ikutan. Kita agak FOMO dikit. Setelah gue lihat kayaknya karena bangunan tuh tinggi ya, si garis horizonnya akan gue turunin nih bersama titik hilangnya. Jadi bangunannya tuh punya ruang buat ke atas ya. Ini kan nggak cukup tadi ya kalau gue dari tengah. Jadi gue nggak akan dari tengah, ambil horizon line-nya dari bawah. Ini akan nentuin angle penglihatannya nanti jadi kayak ke atas gitu ya. Cuman nggak akan curving ke atas kalau pakai 3 titik hilang. Tarik garis guideline seperti biasa. Gua ukur tinggi bangunannya mungkin segini ya. Wah, terlalu tinggi ya. Taruh. Oh iya, dan bedanya kalau bikin bangunan, biasanya tuh kalau gua dari angle sudut yang tajam bangunannya ya, ngelihatnya itu gua kasih garis gini dulu nih, buat penanda nih, ini ujung bangunannya nih gitu. Nah dari sini udah kelihatan ya kayak ada ujung bangunan gitu, tapi belum gue rapihin. Tinggi bangunannya gue buat segini. Oke, walaupun agak sederhana tapi jadilah ya ini ya, bangunan dengan perspektif 2 titik hilang nih bro ya. Sebenarnya ini aspal ya, coba. Nah ini aspal lah ya, anggap aja. Nah bisa dilihat ya, 2 titik hilang tuh sangat bagus untuk bikin posisi entah itu bangunan, barang atau objek-objek lainnya dari angle 3/4 nih. Kayak bangunan ini fokusnya kan gue buat di angle 3/4 ya. Kelihatan enak banget dia. Walaupun komposisinya gue mainin lagi ya sebenarnya. Nah penggunaan 2 titik hilang ini di angle 3/4 ya sebenarnya nggak jauh beda sama 1 titik hilang tadi ya. Intinya persis, kita cukup tarik aja guideline-nya, kita sesuaikan dengan objeknya tuh dari titik hilangnya. Nah tadi kan lu lihat nih sketsa titik hilang, sketsa guideline yang gue buat tuh. Nah persis kayak si objeknya, cuman rada keluar garis gitu.
Gunanya apa ini? Buat mastiin gimana ya kira-kira si bentuk bangunannya nih. Itu sebabnya gue tarik dia dari titik hilang. Gue coba satu-satu deh tuh. Ya gue samain ya. Ini gue mau tingginya segini, gue mau ini segini gitu ya. Cuman yang tadi gue bilang, lu buat dulu nih garis tengah gini ya. Kalau mau bikin bangunan ya, biar langsung kelihatan nih ya, gue mau tingginya segini gitu. Nah kan kalau udah tahu tingginya segitu, lu tinggal tarik garis dah tuh ya, dari titik hilang langsung ke ujung paling atas si bangunannya. Terus ya lu improvisasi dari situ. Tapi ini ribet kali bang ya, garis-garis buret-buret ya kan. Nih kalau sketsa di kertas gimana bang ya? Sebenarnya ini proses awal lu belajar aja ya. Kalau di awal-awal belajar emang lu butuh banyak banget guidelines, sampai ada burak-burak kayak gini ya. Kalau di digital enak, bisa di hide gitu, bisa dihilangin, bisa dihapusnya gampang lah ya kalau di digital. Namun kalau di kertas nantinya lu akan terbiasa kalau sering latihan. Misalnya gambar background, gambar karakter pun gitu. Misalnya lu sketsa perspektif, nanti sketsa perspektifnya tuh lu gak akan serumit ini lagi. Sebenarnya nantinya semakin sering lu latihan, semakin sederhana sih sketsa perspektif ataupun sketsa objeknya ya. Kalau menggunakan perspektif ataupun ya sketsa biasa pun sama ya. Jadi sebenarnya ini awalannya aja gitu, lu buat ngerti konsep si perspektifnya. Ketika lu udah mengerti, nantinya lu gak akan bikin garis serumit seruat ini banget ya. Tiba-tiba ntar ada feeling dimana, oh iya nih tarikan titik hilangnya ke sini nih, oh ini tarikan garis titik hilangnya sini nih. Nah ntar sepanjang lu udah kelar dan punya feeling itu, ntar lu bikin gambar dan objek apapun gak perlu pakai titik hilang pun bahkan bisa ya. Dan itu banyak yang bisa ya, gue lihat. Gue sih enggak ya karena gue jarang melatih bikin background, itu problemnya di gue. Dan ya gue emang agak males juga gambar background. Oke, mungkin langsung aja next ke 3 titik hilang kali ya. 3 titik hilang juga enggak beda ya, sama kayak bikin 2 titik hilang. Intinya pastiin garis horizonnya dulu. Ini kita buat low angle kali ya, kita buat objek yang rada tinggi. Apa bikin bangunan lagi kali ya, gue juga bingung ya. Mungkin bikin bangunan lagi aja kali, cuman dengan perspektif 3 titik hilang nih. Gue kan contohin di satu bangunan aja gitu ya. Tadi kan kayaknya agak ribet ya, ada aspalnya, ada apanya gitu. Kita buat lebih sederhana ini biar lebih cepet. Oke, garis horizonnya jadi, kita kan kasih titik hilangnya nih bro ya. Sama gue taruh ujung kiri dulu pertama, gue taruh ujung kanan juga keduanya nih. Nah pertanyaan selanjutnya, di manakah titik hilang ketiga bang? Nah titik hilang ketiga sebenarnya lu bisa taruh bawah, lu bisa taruh atas juga. Ini semua tergantung dari penggunaan dan pemakaian perspektif, kebutuhannya gimana ya. Cuman kalau mau bikin bangunan yang tinggi nih, kayak angle yang ini tadi nih, kalau misalnya jadi perspektif 3 titik hilang, itu pasti kalau angle-nya dari bawah ngedanga ke atas gitu, itu pasti titik hilangnya dari atas nih tambahannya nih. Jadi ntar begitu tuh ya. Ntar nanti efeknya kemana? Efeknya bangunan akan jadi menceot nih, agak kayak melonjong gitu, ntar kayak gini. Nah kalau gue gambarin sederhana kayak gitu, itu konsep 3 titik hilang, tapi bisa kita balik lagi. Kita baliknya gimana? Jadi dia tuh jadi begini malah nanti nih. Titik hilangnya ada yang ke bawah, nanti titik hilangnya di bawah. Terus titik hilangnya ada yang ke sini, titik hilangnya ada yang ke sini gitu. Bisa kita bolak-balik gitu sesuai kebutuhan aja. Cuman kita akan yang gedenya di bawah ya, yang titik hilang 2 titik hilangnya di bawah, terus tambahan 1 titik hilangnya di atas di sini. Seperti yang tadi gue bilang, gue akan buat garis dulu penengahnya nih. Ini ukuran tinggi bangunannya kira-kira gue akan perkirakan kayak gini ya, setinggi ini nih. Nah segini kali ya.
Oke, udah jadi nih ya. Cuman sebenarnya ini agak lebay ya perspektifnya, karena gue bikin gak ngira-ngira nih. Dari atasnya angle tajam banget nih bro. Kesannya melenyonnya agak terlalu parah ini ya. Tapi tetap bisa ya, walaupun ekstrim. Sebenarnya ada angle-angle ekstrim kayak gini juga. Cuman biasanya gak mata manusia ya, mata ikan atau lensa kamera yang pakai lensa cembung dari dekat gitu nih, bisa ada timbul efek kayak gini. Atau sebenarnya kalau gua zoom di sini nih, nah ini lebih masuk akal ya. Kalau kita ngelihatnya dari jarak kayak gini, kelihatan kayak beneran tuh. Kalau dari jauh tuh kayak melenyon banget ya. BTW ini gua buat kastil ya. Barangkali lu nggak nyadar. Cuman ya agak sederhana aja biar guanya nggak makan banyak waktu demonstrasinya. Prinsipnya masih sama kayak 2 titik hilang ataupun 1 titik hilang, tapi kali ini titik poros pusatnya atau titik hilangnya buat kita tarik guideline ada 3 nih ya. Jadi posisinya dari sini, dari sini, dari sini ditarik garis, kita sesuaikan dengan bentuk objek yang kita mau ya. Sebenarnya kalau lu mau lebih ngerti, kalau gue contohin doang kadang agak ini ya, lu coba cek-cek aja gitu ya. Gambar-gambar para suhu yang pakai 3 titik hilang tuh kayak gimana. Nanti lu sebenarnya lama kelamaan juga kalau ngerti atau sering lihat konsep-konsep gambar kayak begitu, mulai paham nih. Oh iya, dia tarik garisnya dari sini nih, tarik garisnya titik hilang dari situ tuh. Nah, konsep-konsep kayak gitu sebenarnya harus kita lebih sering lihat gitu ya, ketimbang kita praktekin doang aja. Kita butuh ngeliat juga. Nah, semisal yang tadi gue udah jelasin juga, kalian misalnya mau bikin dia entah titiknya dari atas kayak gue yang tadi, atau angle-nya kita mendangaknya ke bawah nih, kita bisa pakai metode kayak gini juga nih. Jadi titik hilangnya ada di bawah nih. Terus efek dan hasilnya jadi kayak gimana? Efek hasilnya itu bisa bikin kayak bangunan seolah tuh gitu ya. Soalnya bangunan lu lihat tuh dari atas banget gitu ya, dari angle atas ngedangak ke bawah gitu. Tuh kayak gitu, jadi kayak turun gitu dia. Ya ini mah bisa-bisanya gue ya, gue malas gambar lagi terus gue jelasin pakai gambar yang udah ada. Tapi kurang lebih kayak gitu. Terus dari angle samping juga bisa ya kalau nggak salah ya. Intinya coba perhatiin aja gambar-gambar orang. Lu bakal mulai nangkap, oh ya dia pakai perspektif 3 titik hilang dengan cara penggambaran kayak gini nih gitu. Gue gak bisa cari contohnya ya, soalnya gue gak nemu kemarin tuh gue cari-cari ya. Jadi gue terpaksa harus demonstrasiin walaupun agak-agak gimana ya. Masalahnya gambar perspektif apalagi kalau kayak bangunan gini ya lama. So kalau gue cuman gambar kubus-kubus doang, gue ngerinya pada gak ngerti gitu. Jadi ada bagusnya kan ada objek ya kayak gini ya, lebih enak dilihat. Nah kurang lebih kayak gitu ya kalau 3 titik hilang ya. Nah terus dari sini gue akan demonstrasikan juga nih, bang kalau anatomi gimana nih, misalnya gambar karakter nih. Nah seperti yang gue tadi bilang di awal, kalau gambar karakter kita pakein perspektif, apalagi perspektif yang ekstrim kayak ini nih, lu tuh butuh pengetahuan anatominya dulu nih. Singkatnya tuh lu butuh bentuk 3D-nya dulu nih, lu hafal ya. Kayak yang gue udah bilang di video-video lama gue, dimana lu tuh kalau gambar anatomi harus sering-sering dari banyak angle untuk latihannya. Karena demi itu tuh biar lu punya bank bentuk gitu ya, ingatan-ingatan akan bentuk anatominya. Nah nextnya ketika lu masukin perspektif kayak gini, nah itu kita bisa masuk tuh gimana sebetulnya. Lu bisa buat dia menyesuaikan tuh gambar lu dengan perspektif yang lu carinya. Mungkin lebih gampang kalau gue contohin ya. Tapi itu inget tadi dulu ya, yang mana lu harus bisa dan apal bentuk anatominya, baru lu bisa masukin tuh ke dalam si perspektifnya. Misalnya 3 titik hilang kayak gini gitu ya. Nah semisal lu bingung tuh kayak kayak gimana itu ya bang ya maksudnya. Gue pernah bikin gambar kepala dari 3 titik hilang, dari 3/4 angle 3/4. Nah itu gue sempet jelasin juga tuh gimana cara bikin kepala tapi sembari menghafal bentuk tuh. Gue mungkin akan gue contohin aja dulu ya kali ya. Ini gue udah ada ingatan di kepala gue ya mengenai bentuk kepala gimana. Jadi gue akan gampang kan ya bikin perspektif 3 kepala dengan 3 titik hilang perspektifnya. Gue akan contohin dulu.
Di sini gue udah ada bentuk kubus yang terbentuk dari perspektif tiga titik hilang ya. Nah, untuk gambar anatomi kepalanya gua bakal masukin nih ya. Gua sesuaiin gambar kepala gua mengikuti si perspektif tiga titik hilang ini nih. Cara gua buat kepala masih sama ya, kayak yang gua pernah contoh yang tadi gua bilang tuh di video kepala angle 3/4. Ini gua mulai dari bikin bola dulu. Nah, terus gua sesuaiin nih angle pipih samping kepalanya. Oke, ini angle-nya agak kurang ketarik ke bawah sedikit ya, ngelebar ke bawah harusnya dikit. Cuman ya udah cukup baik lah ya. Agak cukup masuk si perspektif tiga titik hilangnya di kepalanya. Nah, kemampuan untuk bisa mentranslate garis perspektif ke dalam bentuk anatomi gitu, biar bentuk anatomi atau karakter kita yang kita mau gambar menyesuaikan dengan perspektif kita, itu kita harus biasakan diri menggambar anatomi dulu nih sebelumnya. Ketika anatominya udah lancar, dari semua sudut pandang kita udah bisa gambar, nah masukin ke perspektifnya itu akan jauh lebih mudah. Tapi ya kembali lagi ya, lagi-lagi latihan. Gue nggak bisa banyak ngasih saran atau masukan gitu di hal gitu, kecuali lu sendiri gitu ya yang cari tahu dan coba explore di bagian anatomi dan perspektif itu sendiri. Oke, begitulah kurang lebih mengenai pembahasan perspektif ini. Penjelasan gue ini cuma berfungsi sebagai informasi untuk mempermudah kalian dalam memahami perspektif. Tapi kalau untuk bisa menggambar perspektif, tetap kalian butuh banget tuh ya yang namanya latihan rutin ya. Karena ada banyak hal yang cuma bisa pengalaman aja tuh yang ngajarin. Terutama kalau udah bahas soal menggambar karakter menggunakan perspektif. Itu mau dijelasin kayak apa juga tetap perlu latihan sih ya. Jadi emang pemahamannya cuma bisa didapat dengan baik kalau kalian lakukan sendiri gitu ya. Gue nggak bisa kasih penjelasan yang mudah dipahami kecuali kalian udah lakuin ya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu tuh. Sampai di sini dulu aja perjumpaan kita. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.